Kalau teman-teman adalah pelaku bisnis MLM, kemungkinan besar teman-teman pernah mengalami penolakan yang mengatasnamakan bahwa produk MLM harganya mahal. Benar ya? Lalu bagaimana cara menjawabnya? Kita akan bahas itu di video ini. Video ini merupakan seri Handling Objection di Bisnis MLM yang akan tayang setiap hari sepanjang minggu ini. Jadi kalau teman-teman punya keberatan-keberatan yang ingin dibuatkan video cara menjawabnya, silakan tulis di komentar keberatan-keberatan apa itu, dan kita akan bahas satu persatu. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan saat video request-nya teman-teman sudah tayang. Buat yang baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang dan perkenalkan, saya Lucy, trainer bisnis online BGS, dan saya membuat channel ini untuk menginspirasi anak-anak muda untuk berani punya bisnis sendiri, gak kerja terus sampai tua, dan menunjukkan bagaimana caranya dengan modal yang kecil bisa mengerjakan bisnis secara online aja dan bisa punya passive income. Jadi kalau Anda ingin punya bisnis sendiri, subscribe biar Anda ingat terus sama tujuan ini dan gak ke-distract sama hal-hal yang kurang penting. Kembali ke pernyataan, produk MLM harganya mahal. Nah, ini kita mesti lihat dulu yang ngomong maksudnya apa. Yang pertama, kemungkinan ya bisa jadi dia itu sebenarnya kurang tertarik tapi mau nolaknya secara halus, jadi pakai alasan produknya mahal. Yang kedua, mungkin dia sedang membandingkan dengan produk yang tidak apple to apple. Dan yang ketiga, bisa jadi dia berpikir bahwa produk bisnis konvensional itu pasti lebih murah daripada produk MLM karena nggak perlu bayar bonus ke member. Jadi kita perlu tahu dulu nih dia maksudnya apa, mahal dibandingin sama apa. Contoh, misalnya di bisnis online BGS, kita punya serum anti-aging buat wajah ya. Namanya adalah BioSC Advanced Skin Refining Serum. Harganya 600.000, isinya 30 mili. Jadi kalau orang bilang mahal, kita harus tahu dia sedang membandingkan dengan apa. Jangan-jangan dia sedang membandingkan dengan serum-serum yang kayak di online shop gitu, yang oplos-oplos, bahan aktifnya apa, BPOM juga nggak ada, sehingga ini tidak apple to apple. Padahal BioSC Advanced Skin Refining Serum itu bahan aktifnya ada 7. Ada 4 stem cell tumbuhan, ada Fin Uplift dari Swiss Ice Wine, ada SWT7, ada Snow Algae, yang semua bahan aktif ini menang penghargaan internasional. Jadi kalau kasusnya seperti itu, kita bisa kasih perbandingan yang lebih apple to apple, seperti misalnya dengan La Mer, dengan La Prairie, dengan Estée Lauder, dengan Lancôme. Karena brand-brand tersebut menggunakan bahan aktif yang sama dari Mibelle Biochemistry, seperti yang digunakan di Advanced Serum. Dan faktanya, ternyata serum kita harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan brand-brand tadi. Kalau dia punya pemikiran bahwa barang yang didistribusikan secara konvensional pasti lebih murah dibandingkan dengan barang yang didistribusikan secara MLM, maka kita bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, urut-urutannya seperti apa, sehingga dia paham logikanya, dan nggak asal percaya aja temennya atau kenalannya ngomong produk MLM pasti overpriced atau lebih mahal. Yuk saya ceritain. Pertama kita bicara MLM, maka ini merupakan jalur distribusi. Bagaimana jalur distribusi yang normal untuk sebuah bisnis konvensional? Biasanya produk tersebut akan diproduksi di sebuah pabrik. Kemudian setelah produksi dari pabrik tidak langsung ke konsumen, tapi akan jalan dulu ke distributor. Dari pabrik jual ke distributor, distributor akan jual ke agen-agen, bisa jadi di sini nanti ada subdistributor. Kemudian dari agen masuk ke toko, dari toko baru nyampe ke konsumen. Bisa jadi nanti ada warung dulu di sini. Jadi ini ada step by step-nya, tidak langsung ke konsumen. Artinya apa? Pabrik pengen dapat profit nggak? Ada. Katakan dia untung berapa? Mungkin 10%. Distributor mau untung berapa? Mungkin nggak usah gede-gede, 10% aja. Agen mau untung berapa? 10% lagi. Toko mau untung berapa? 10% lagi. Nah, baru sampai sini. Dalam perjalanannya ini bisa jadi ada kurir, atau ada kendaraan, misalnya sewa truk. Ini si truk mau untung nggak? Pasti mau untung lagi. Di sini ada lagi, kirim pakai mobil box. Mau untung nggak perusahaan yang ngirim pakai mobil box ini? Pasti mau untung lagi. Ini semua ada mau untungnya juga. Bayangkan, jalur distribusi sepanjang ini masing-masing dikangtauin, diuntung-untungin. Siapa yang harus nanggung? Pasti si konsumen. Namun, sebaliknya, kalau di MLM, produk itu langsung nyampe ke konsumen. Potong semua jalur distribusi. Ini baru satu hal baru dari segi distribusi. Kita akan bahas yang kedua. Biasanya di sebuah perusahaan konvensional ada departemen yang namanya marketing untuk memasarkan produk tersebut. Dia sifatnya lebih ke strategik, bukan ke salesnya ya. Marketing itu biasanya timnya terdiri dari apa? Ada yang namanya marketing director, ada yang namanya marketing manager. Di bawahnya ada bisa jadi seorang atau beberapa orang asisten manager, bisa per brand. Kemudian ada marketing supervisor, kemudian ada staff-staffnya yang masih entry levelnya, staff marketing. Ini semua harus bayar gaji, duit semua.
Yang bayar siapa? Konsumen. Kemudian biasanya perusahaan-perusahaan besar itu marketingnya nggak tiba-tiba satu tim ini bikin semuanya sendiri. Mereka butuh lagi support dari perusahaan lain, marketing agent. Untuk bikin apa? Untuk bikin iklan. Ada marketing consultant-nya, ada marketing agent-nya untuk bikin iklan di TV, bikin iklan di sosial media, bikin iklan di radio, bikin iklan di majalah, dan lain-lain. Semua itu ada cost. Agent ini juga mahal, agent ada cost-nya. Nah, setelah agent ini bikin konten-kontennya, bikin materi-materinya, belum selesai ini urusannya, karena diiklankan perlu dibayar. Setelah kontennya udah jadi, mereka iklankan di TV, di radio, di majalah, di sosial media, semua itu butuh cost. Siapa yang bayar cost-nya? Ujung-ujungnya konsumen yang harus bayar cost semuanya ini. Sedangkan di bisnis MLM, ini tidak perlu semuanya, karena perusahaan langsung kasih barangnya ke konsumen. Jadi kalau Anda adalah member perusahaan MLM, maka semua cost ini ya buat Anda karena Anda adalah marketingnya perusahaan MLM tersebut. Pilih yang mana? Pilih Anda yang terima cashback-nya atau cashback-nya buat semua orang ini dibagi-bagi. Tadi kita sudah cover dari segi distribusi dan dari segi marketing. Sekarang hal yang ketiga kita akan cover dari segi sales. Di perusahaan konvensional, barang bisa nyampe ke konsumen, itu prosesnya harus ada sales-nya ya, harus ada yang jualannya. Jadi di perusahaan-perusahaan besar itu biasanya ada yang namanya sales director. Di bawahnya sales director ada national sales manager. Di bawah sales manager national ada area-area manager. Kemudian di bawahnya lagi bisa jadi ada area supervisor, baru masuk ke sales-salesnya nih, yang motoris lah, yang sales promotion boy lah, sales promotion girl lah. Baru barangnya nyampe ke Anda, ke konsumen. Siapa yang bayar gaji mereka semua? Otomatis konsumen. Sedangkan di MLM, apakah ada ini semua? Tidak ada. Kenapa? Karena kalau Anda member MLM, ya salesnya itu Anda. Sekarang balik lagi pertanyaannya, Anda lebih suka ngegaji mereka semua, atau Anda lebih suka cashback-nya masuk ke Anda sendiri? Nah, itu tadi saya baru jelaskan secara sederhana. Artinya yang ya normal-normal aja. Belum termasuk kalau misalnya barangnya ternyata barang kecantikan atau barang kesehatan mau dipajang di farmasi ya. Misalnya mau dipajang di Century, mau dipajang di Guardian, itu ada lagi nanti namanya listing fee. Listing fee itu barang mau dipajang di situ tuh ada sewa lapaknya, mesti bayar. Dan bayar itu nggak murah, bisa jadi ratusan juta, bisa jadi miliaran. Untuk selamanya? No, paling juga untuk 3 bulan, kayak probation atau masa percobaan. Jadi kalau ternyata dipajang di situ 3 bulan gak laku, artinya nggak cepat muternya, bisa jadi itu langsung out, nggak bisa diterusin lagi, dan listing fee itu nggak kembali, angus saja begitu. Balik lagi nanti biayanya dibebankan ke siapa? Ke konsumennya. Jadi Anda lebih suka jadi konsumen yang harus membayar tetek bengek semua, jalur distribusi, jalur marketing, jalur sales, atau semuanya itu masuk ke Anda sebagai distributor MLM. Gimana teman-teman, seru kan kalau kita bisa menjawab keberatan-keberatan atau handling objection? Ingin belajar lebih detail mengenai handling objection? Minggu ini kita akan kupas habis topik per topik, jadi jangan sampai kelewat, subscribe dan aktifkan loncengnya. Kalau teman-teman penasaran dengan bisnis online BGS, bisa cek websitenya di sini, ada juga linknya di description box. Pengen tahu berapa income kalau jadi resellernya, cek video ini. Mau tanya-tanya dulu juga boleh, tinggal WhatsApp ke nomor ini. Setelah nonton video ini, saya harap Anda bisa menghadapi tantangan di lapangan dengan lebih baik lagi. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan silahkan share juga ke circle Anda. Besok saya akan lanjutkan dengan video handling objection jika ada orang yang mengatakan saya tidak punya waktu atau saya sibuk. Terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!